Terima kasih Anda masih setia bersama kami pemirsa di CNN Indonesia Newsroom spesial untuk membahas soal jelang laga playoff malam nanti pukul 8 malam antara Indonesia melawan Gini. Sudah bersama kami di studio narasumber saya ada Bung Diego Basro selaku produser lapangan CNN Indonesia dan juga jurnalis olahraga kami. Dan juga pengamat sepak bola begitu ya. Atribusi Anda cukup banyak ya. Bung Diego, sehat selalu. Perangkap ya. Perangkap habis liputan atau bagaimana tadi? Enggak, hari ini khusus buat... Alhamdulillah untuk Newsroom. Kalau Bung Rosi tadi sudah memberikan informasi, saya perkenalkan dulu Bung Rosi ini, Rosi Finza juga pengamat sepak bola, dulu sempat juga di Detik begitu ya, Betul, Transmedia begitu, dan sekarang aktif di podcast. Betul. Saya mau ke Bung Diego terlebih dulu, tadi juga dijelaskan oleh Bung Rosi, Diego, ada tidak banyak perubahan pembongkaran pemain gitu ya di malam nanti. Anda melihatnya seperti apa untuk lini belakang? Tentunya lini belakang ini akan jadi PR ya di pertandingan melawan Guinea U23 ini. Dan itulah kenapa Alfeandra Dewangga yang dipanggil oleh pelatih Sintayong untuk melengkapi ketiadaannya Justin Hubner, kemudian juga Elkan Bagot, kemudian juga Rizky Ridho. Karena Alfeandra Dewangga ini merupakan salah satu yang sudah lama masuk dalam timnas yang dibangun oleh Sintayong dari awal. Semenjak Piala AFF, kemudian di SEA Games kemarin walaupun dengan Coach Indra Syafri. Tapi dia sudah tahu game model seperti apa yang ingin diterapkan oleh Sintayong dan apa yang diharapkan dari role dia sebagai back nantinya ketika menghadapi Guinea. Dan memang secara kualitas individu mungkin tidak sebaik Elkan Bagot atau Justin Hubner mungkin. Tapi setidaknya dia sudah familiar dengan posisi tersebut dan diharapkan dengan permainan yang kolektif dengan teman-temannya dia bisa menambal kekosongan yang ditinggalkan oleh ketiga pemain. Tadi disebutkan sebelum jeda maghrib oleh Bung Rosi harus mengontrol emosi pertahanan untuk pola permainan nanti. Bagaimana Anda melihatnya? Ya tentunya kalau kita lihat secara kualitas individu sepertinya ya timnas U23 Guinea ini lebih sedikit di atas dari pemain-pemain Indonesia. Mengingat pengalaman mereka di Eropa, kemudian fisik yang mereka miliki juga. Oleh karena itu kolektivitas permainan dari pemain-pemain Indonesia ini yang perlu diperhatikan oleh para pemain dan juga para pelatih. Bagaimana mereka bergerak sebagai sebuah unit ketika bertahan, kemudian juga ketika menyerang. Karena ini dapat kita bayangkan seperti melawan Uzbekistan kemarin. Mungkin walaupun berbeda tipe permainannya, tapi kurang lebih mereka memiliki kualitas individu yang sama sehingga seperti melawan Uzbekistan ketika kita memegang bola itu cepat sekali kita di pressing oleh lawan karena kualitas individunya itu. Oleh karena itu ketika melawan Guinea ini sepertinya hal yang sama akan terjadi sehingga para pemain harus menunjukkan kolektivitasnya, saling cover satu sama lain, saling menyerang, saling berkorban satu sama lain. Sepakat dengan itu, Bung Rosi? Ya, saya sepakat. Karena tadi kayak saya bilang sebenarnya kalau misalkan melihat ciri permainan dari Gini, terus kemudian karakteristik pemain yang mereka bawa, saya melihat banyak sekali pemain yang bisa mengcover lebih dari satu atau dua posisi gitu. Dan dengan kayak begitu, saya melihat permutasi posisi mereka, kecairan sepak bola mereka main dengan 4-3-3. Saya pikir dinamisme itulah yang kemudian menjadi inti dari Guinea U23 gitu. Dan menghadapi tim yang dinamis menurut saya tidak ada yang lebih penting selain menjaga atau disiplin sama posisi. Dan disiplin sama posisi itu bukan cuma sekedar saya center back, saya berada di center back. Tapi ketika ada pemain yang keluar dari posisinya ada yang mengcover ruang tersebut gitu. Nah, makanya kemudian supaya cover antar ruang tersebut bisa dijalankan dengan sangat dengan sangat halus, dengan sangat bagus gitu ya. Jarak antar pemain juga tidak boleh berjauhan. Baik, Bu Rosi dan Bung Diego, ini kan kondisi fisik dan mental harus diperhatikan karena kalau kita melihat mungkin cuaca juga berbeda antara Paris Prancis dengan Qatar. Anda melihatnya seperti apa dulu, Bung Rosi? Kalau misalkan adaptasi cuaca, melihat berbagai kabar dalam beberapa hari terakhir, Paris cerah ya, walaupun agak sedikit lebih dingin ya. Cuman saya pikir tadi saya sudah membaca adaptasi bagus dan mereka sudah berlatih rondo yang artinya kan mengeluarkan fisik juga gitu ya. Gitu. Jadi saya pikir adaptasi berjalan lancar dan tinggal bagaimana menjaga mental aja sebenarnya. Sepakat dengan itu juga menjaga mental. Masih mentalnya bagaimana sekarang ini? Nah ini dia yang harus kita lihat recovery-nya seperti apa pemain-pemain ini. Karena mereka menjalani pertandingan yang cukup berat mulai dari lawan Uzbekistan, kemudian melawan Korea Selatan sebelumnya, terus melawan Irak, 120 menit mereka main, bahkan lawan Korea adu penalti panjang, apakah mereka cukup waktu untuk recovery secara mental, secara psikologis itu sangat berat, Heranov. Baik. Itu akan tergantung dari kita kerja sembari siapkan grafis berikut ini untuk imersifnya, profil-profil dari pemain Gini terlebih dahulu. Kita siapkan di teman-teman produser untuk Ilex Moriba. Kita lihat dulu Ilex Moriba berikut ini. Anda melihatnya Ilex Moriba bagaimana? Apakah ini menjadi yang harus ditakuti nanti malam? Ya, ini tentunya menjadi salah satu pemain kunci dari Guinea U23 sendiri. Dia lebih sebagai box to box
box, gelandang box to box, dan telah memiliki pengalaman yang sangat sangat bagus, lulusan dari La Masia Barcelona, kemudian melanglang buana di beberapa klub, dan sekarang main di Getafe. Dia bahkan sudah bermain di timnas senior, membukukan 22 caps dan telah mencetak 5 gol, dan ini tentunya merupakan pengalaman yang luar biasa apabila diaplikasikan ke timnas kelompok umur, akan menjadi seorang individu yang terlihat kualitasnya cukup di atas daripada pemain-pemain Indonesia. Di atas rata-rata begitu, Bung? Iya, kalau Ilaix ini nama yang paling mencolok ya sebenarnya. Karena kalau misalkan ngelihat beberapa pertandingan terakhir gini, sebenarnya dia nggak masuk tim juga. Dia baru masuk tim ketika khusus menghadapi Indonesia. Malam ini gitu ya? Iya, karena mereka tahu juga bahwa ini pertandingan penting supaya kita lolos ke Olimpiade, kita butuh pemain-pemain terbaik mereka. Jadi itu sudah cukup untuk membicarakan kualitasnya dia gitu. Dan saya melihat tadi benar sebagai box to box juga mainnya dinamis dan dia juga multiposisi tentu saja Ilaix ini gitu. Dan ada banyak sekali pemain seperti itu di Gini gitu. Jadi itu harus diwaspadai. Termasuk Aguboy Kamara. Iya, Kamara. Agibo Kamara itu menurut saya salah satu pemain yang bisa di winger, jadi second striker juga di gelandang serang ya. Itu jadi saya melihat bagaimana kemudian ciri-ciri pemain yang dibawa oleh Gini ini adalah pemain-pemain yang juga punya apa ya, dinamisme, punya kelihatan gitu, dan sayap-sayap mereka juga cukup gesit. Itu yang harus diwaspadai karena kita tahu kita main dengan 3-4-2-1. Ada 2 wingback yang menurut saya cover areanya sangat luas. Mereka menjaga kelebaran, mereka turun naik membantu serangan, dan itu dia kuncinya. Mungkin menurut saya jangan sampai terlalu lambat untuk turun untuk tracking back. Sepakat ya, sayap mereka harus untuk dilihat gitu ya, jadi perhatian gitu ya, Bung Diego. Aguboy Kamara misalnya seperti apa, Bung Diego? Betul, saya sepakat dengan apa yang dikatakan Rossi. Wingback kita akan kerja keras, akan luas sekali area yang akan di cover, dan terutama dengan formasi 1-4-3-3 yang akan diterapkan oleh Gini, secara natural kita kalah jumlah di tengah. Karena kita hanya punya 2 pivot di tengah, yakni Nathan Choaon dan Ivar Jenner. Biasanya mereka akan menarik pemain kita di satu sisi, lalu akan kemudian switch secara cepat di sisi sebaliknya. Ini bagaimana kemudian Ivar Jenner dan Nathan ini bisa dibantu oleh winger kita yang track back. Itu mereka harus disiplin menutupnya. Kalau enggak, ketika mereka telat untuk turun, mereka akan dengan sangat mudah masuk melalui sisi sayap tersebut. Selain disiplin, apalagi catatannya untuk Bung Rossi? Ya, ketenangan salah satunya tentu saja, karena saya akan expect sebuah pertandingan yang ketat ya dan intens. Itu pasti, karena kan ini satu pertandingan mempertaruhkan segalanya ya, istilahnya seperti itu. Itu udah harus expect game stage-nya bakal intens gitu. Dan saya pikir bagaimana yang penting adalah bukan cuma tenang ketika menyerang, tapi tenang juga ketika bertahan. Karena kita tahu kalau misalkan salah aja sedikit atau mungkin bertahan sekali ambil istilahnya ya, sekali imbang ambil, mungkin ada pemain datang langsung tackle segala macam dan kemudian keluar dari posisinya, itu bahaya. Nah, kalau kita lihat Bung Rossi dan juga Bung Diego, prestasi mereka hampir mirip gitu di FIFA, rankingnya antara 100-an begitu ya, dan juga peringkat 4 di Afrika segini, dan untuk Indonesia di peringkat 4 juga usai di Asia. Silakan catatan Anda untuk peringkat ini. Ya, memang kalau kita berbicara peringkat itu menggambarkan performa mereka di timnas senior ya, tidak terlalu menggambarkan bagaimana mereka di timnas kelompok umur. Tapi kita sudah punya pengalaman menghadapi tim-tim yang peringkatnya jauh di atas kita, seperti Jepang, seperti Australia. Kemudian kemarin menghadapi Korea Selatan juga, ternyata toh kita bisa berhasil mengalahkan Korea Selatan ketika itu. Nah, di timnas Shin Tae-yong ini satu hal yang perlu dicatat adalah inferiority complex yang biasanya menghinggap timnas kita ini sudah perlahan-lahan mulai sirna. Ada kepercayaan diri pemain-pemain kita ketika menghadapi siapapun lawannya. Ketika menghadapi Korea kita tidak gentar, kemudian kita melawan Australia kita tidak gentar. Nah, tentunya ini yang kita harapkan bisa ditunjukkan pada pertandingan malam hari nanti menghadapi Gini. Walaupun Gini ini peringkat 76 kalau nggak salah. 76 sekarang ya? Ya, 76 peringkatnya. Tentunya masih jauh di bawah Korea Selatan. Kalau mau melihat secara peringkat ya. Oleh karena itu kita masih punya asa, tergantung bagaimana kita bermain secara kolektif, disiplin, dan terutama kita ketika menyerang meredam keegoisan para pemain. Saya catat tadi yang dikatakan Bung Diego, Bung Rossi, inferiority complex. Apakah ini menjadi asa mungkin yang menjadi perhatian di Shin Tae-yong? Saya melihat ada sebuah rekaman ketika kita lolos ke semifinal, mengalahkan ketika itu Korea adu penalti. Ketum PSSI Pak Erick Thohir masuk ke dalam ruang ganti, kita bisa lolos ke Olimpiade, mereka malah menyebutnya kita pengen jadi juara ketika itu. Itu menunjukkan menurut saya mungkin agak sedikit stretch ya, agak terlalu lebar, tapi menunjukkan sebuah rasa percaya diri dan itu bagus menurut saya. Dan tadi saya sudah bilang juga pas lagi membahas formasi bahwa yang terpenting dari pelatih adalah mengelola rasa kepercayaan diri itu, kepercayaan diri itu juga, jangan sampai kemudian mereka kehilangan ketenangan. Itu penting gitu, karena ini kan balik lagi kita harus ingat ini pemain-pemain junior yang kebanyakan U23, jadi apa ya,
atap mereka tuh untuk dicapai masih jauh. Jadi ada progres bertahap yang harus mereka tempuh dan termasuk juga soal mental. Itu juga harus dijaga sama pelatih. Baik, Bu Dego, ini kalau kita melihat dari permainan Indonesia melawan Irak kemarin 16 kali 16 kali tendangan, tapi yang mengarah ke gawang hanya satu begitu golnya begitu. Ini catatannya seperti apa? Dengan 16 kali tendangan, hanya 3 ke arah gawang dan 1 ke golnya. Nah, inilah kalau kita berbicara finishing, itu akan berbicara soal ketenangan di depan gawang dan pengalaman yang dimiliki oleh pemain-pemain tersebut. Lagi-lagi kita harus mengingat bahwa mereka ini pemain-pemain muda yang kalau kita lihat latar belakang kompetisi sepak bola di Indonesia, di tingkatan kelompok umur itu masih belum ideal seperti negara-negara lain. Oleh karena itu, ketenangan, kemudian juga rasa untuk meredam egoisme yang dimiliki oleh para pemain itu yang harus ditekankan oleh pelatih. Dan memang kita masih memiliki PR yang cukup jauh untuk memperbaiki masalah hal-hal dasar seperti termasuk penyelesaian akhir. Tadi katakan Betul. Bu Rosi juga itu menjadi catatan Anda. Karena penyelesaian akhir ini merupakan sesuatu yang bisa diasah dalam sebuah kompetisi, bukan dalam training session, Heranov. Karena itu dia punya waktu yang lebih panjang untuk mengasahnya. Baik, kemudian kalau menjadi catatan saya dengan Bu Rosi tadi, permainan cepat, kemudian kombinasi 1-2 akan cukup efektif membongkar pertahanan lawan gitu ya, Bung Diego? Ya, betul. Karena menghadapi Guinea yang kemungkinan besar akan melakukan pressing dengan agresif ke area pertahanan kita, mereka akan mencoba mengurung istilahnya area permainan di area kita sendiri gitu. Nah, ketika kita melakukan counter attack, kita harus betul-betul cermat 1-2 sirkulasi bola karena kemampuan fisik mereka lebih bagus, itu harus lebih cepat lagi, lebih cermat. Jangan sampai kita melakukan passing-passing yang salah dan berakibat counter attack terhadap tim kita sendiri justru. Kemudian bagaimana dengan pemain kunci nanti malam di timnas kita? Lagi-lagi dalam formasi 1-3-4-3 saya melihat yang akan menjadi kunci adalah pemain-pemain di sayap, terutama Marcelino dan juga Witan. Bagaimana di fase defending mereka dapat cepat track back dan juga ketika transisi dari bertahan ke menyerang mereka dapat menjadi outlet serangan yang baik. Bagaimana mereka memvariasikan serangan dari melebar atau mengeksploitasi ruang antar lini Guinea sendiri. Tapi kan mereka kan kalau kita lihat dengan pertandingan dengan Asia Barat, Asia Timur cenderung ofensif di awal gitu. Betul, itu akan menjadi satu hal yang bisa kita incar. Ketika kita bisa mencetak gol terlebih dahulu, maka sepertinya pemain-pemain akan lebih tenang dalam bermain. Mereka akan lebih fokus lagi ketika bertahan, komunikasi mereka dapat berjalan lebih cair lagi. Dan terutama itu, ketika mereka memiliki mental yang kuat, itu dapat memaksa performa mereka yang mungkin cuma saat ini satu level di atas Guinea, tapi dengan mental yang kuat, mereka dapat mendorongnya satu level di atas lagi. Melepaskan ego, kemudian tadi Anda berikan gambaran bahwa harus koordinasi, komunikasi yang tepat. Sepakat dengan itu, Bu Rosi? Ya, kalau misalkan tadi ngomongin counter attack ya, counter attack itu kan perkara timing juga. Ya, perkara timing kita juga kita harus punya lihat faktor dari timing itu adalah melepaskan operan, penempatan posisi gitu kan, kapan kita harus mengoper kemana gitu. Jadi saya pikir selain itu ada perkara soal decision making juga, pengambilan keputusan. Karena beberapa kali saya melihat ketika harus mengoper ke rekan, harusnya mengoper ke kiri malah ngoper yang lebih pendek gitu. Itu hilang timingnya tuh biasanya seperti itu. Jadi biasanya siapa? Ya, kita tidak menyebut ya. Maksudnya saya pikir ketika kita menang secara kolektif, kita kalah secara kolektif gitu loh. Jadi itu yang harus ditekankan ya kalau misalkan bermain dalam sebuah tim. Karena balik lagi kita kan sering ya mencari kambing hitam satu orang pemain atau dua orang pemain, padahal kemudian kita bisa melihat secara keseluruhan, oh iya ada beberapa kesalahan di sana sini gitu. Baik, kita jadi tahan dulu, kolektif gitu. Bung Rosi dan juga Bung Diego, kita akan langsung memantau nanti bagaimana kemudian keseruan nobar atau bareng jelang playoff laga Indonesia melawan Guinea. Tapi usai jeda berikut tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.